Salah satu tujuan naturalisasi tentunya meningkatkan kualitas timnas Garuda dengan menggandeng pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki kualitas dan pengalaman, yang tentu saja memiliki darah keturunan Indonesia. Salah satu investasi masa depan itu ialah Nathan Joeon, pemain naturalisasi berdarah Belanda harapan baru tanah air. Pengalamannya bermain di Eropa, bertemu tim raksasa dunia, serta skill yang mumpuni membuat warganet penasaran. Seperti apa perjalanan karirnya hingga prestasi yang telah ia dapatkan? Mari kita bongkar melalui tayangan berikut. Perjalanan karir. Nathan Joeon lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001 silam dan kini masih berusia 21 tahun. Nathan Joeon mengawali karir sepak bolanya di tim utama Excelsior pada 2019 lalu. Nathan punya postur tubuh yang tinggi yaitu 182 cm dan posisi utamanya adalah bek kiri. Namun berdasarkan data di Transfermarkt, Nathan juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah. Nathan adalah produk binaan Akademi Excelsior. Ia menapaki tangga tim kelompok umur di Excelsior sehingga akhirnya bisa menembus tim utama. Pada musim lalu, Nathan sempat tampil sebanyak 29 laga bersama Excelsior di era divisi alias Liga Belanda. Ia sering dipercaya sebagai pemain inti. Ia diketahui sempat mengalami cedera yang cukup panjang yang membuat dirinya harus absen bermain dan berlatih selama kurang lebih 14 bulan. Nathan kembali reguler bermain sejak awal 2022. Penampilan apiknya pun diganjar dengan perpanjangan kontrak selama 2 tahun oleh Excelsior di akhir musim 2021-2022. Musim 2022-2023, ia tampil di era divisi dan mencetak gol profesional pertamanya dalam laga versus FC Emmen pada 9 September 2022 lalu. Bersama tim profesional pertamanya itu, total Nathan bermain 57 kali dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Berposisi sebagai pemain belakang, performanya pun masih terus stabil. Karena itulah Nathan punya pengalaman bertemu langsung tim-tim raksasa Belanda seperti PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, dan Feyenoord Rotterdam. Dalam penampilannya di Liga Belanda, Nathan lebih banyak beroperasi sebagai bek kiri. Di musim ini, Nathan memulai petualangan baru dengan bergabung ke Swansea City yang berlaga di divisi Championship kasta kedua Liga Inggris. Ia didatangkan dengan biaya transfer senilai 348.000 euro atau setara dengan 5,2 miliar rupiah. Namun saat ini, ia belum mendapat kesempatan tampil dan masih berjuang keras menembus skuad utama tim tersebut. Ia justru diturunkan Swansea City U21. Tepatnya itu terjadi saat Swansea City U21 menjamu Charlton Athletic U21 dalam lanjutan Professional Development Liga 2 U23 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Swansea City FC Youth Academy Training Center, Senin 30 Oktober 2023 lalu. Dalam laga itu, Nathan Joeon dan kawan-kawan berhasil membawa Swansea U21 menang telak 5-0 atas Charlton U21. Menurut laporan @football.indonesia, Nathan Joeon diturunkan sebagai starter pada laga tersebut. Bek kiri 21 tahun itu bermain selama 45 menit. Ia terpaksa digantikan di babak kedua. Pasalnya, Nathan Joeon mengalami sakit di bagian kakinya sehingga tidak mau memaksakan agar fit di pertandingan Sabtu mendatang. Ini merupakan laga keempat bagi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu di tim Swansea City U21. PSSI sejak beberapa waktu lalu dikabarkan ingin menaturalisasi Joeon. Gayung pun bersambut, pemain 21 tahun itu diklaim tertarik berganti kewarganegaraan demi membela tim merah putih. Pemain tersebut memang tertarik untuk menjalani proses naturalisasi. Dia juga sepakat dan setuju untuk mengganti kewarganegaraannya jadi WNI, ujar Sinteyong. Meski demikian, Sinteyong tak lantas langsung memberikan kata setuju. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa ia ingin melihat kualitas Nathan Joeon lebih dahulu. Nathan Joeon memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya.
Ayah dari Ibu Nathan diketahui berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ia sempat mengungkapkan mencintai makanan Indonesia, yaitu rendang, dan sebagai fans klub Liga 1 2023-2024 Persebaya Surabaya. Saat ini Nathan Joeon berstatus sebagai warga negara Belanda. Namun sejauh ini, ia sama sekali belum pernah mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Belanda di berbagai level. Mengingat Indonesia tak menganut sistem kewarganegaraan ganda, pemain kelahiran 2001 itu pun harus menjalani proses naturalisasi jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aritejo, mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi kedua pemain abroad tersebut sudah sampai di DPR RI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Nathan Joeon dan Jay Izes akan rampung pada Maret 2024. Mereka berpeluang memperkuat timnas Indonesia saat melawan Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bila resmi dinaturalisasi dan berseragam timnas Indonesia, Nathan Joeon bakal mendapatkan saingan berat di sektor bek kiri. Nathan Joeon bakal bersaing ketat dengan Pratama Arhan yang selalu menjadi andalan Sinteyong di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Prestasi. Sepanjang musim 2022-2023 lalu, Nathan Joeon merupakan salah satu pilar penting Excelsior di sisi kiri pertahanan. Bahkan berkat penampilan apiknya musim lalu, Nathan Joeon sempat mendapat penghargaan Eredivisie Team of the Month atau pemain terbaik Liga Belanda edisi September 2022. Nathan bergabung bersama pemain-pemain yang lebih senior, seperti Daley Blind, Cody Gakpo, Steven Bergwijn, hingga bintang yang kini memperkuat AC Milan Tijani Reijnders. Tidak cuma itu, Nathan juga terpilih sebagai pemain muda terbaik Eredivisie periode yang sama dengan mengalahkan wonderkid lain seperti Xavi Simons atau Mohamed Kudus. Total dari 29 penampilannya di Eredivisie musim lalu, Nathan Joeon mampu melakukan 1,8 kali interception per game, 2,1 tackles per game, serta 2,5 clearance per game. Selain bertahan, Nathan Joeon juga ahli dalam membagi bola dengan rataan passing akurat sebanyak 23 kali per laga. Dari umpan yang dilepaskan tersebut, dirinya mampu membuat minimal 1 big chances serta 0,6 key passes per pertandingan. Meski tidak terlalu sering melakukan overlap, namun statistik pergerakan Nathan Joeon saat membawa bola terbilang cukup apik. Tercatat rasio dribbling sukses Nathan Joeon musim lalu sebesar 42% atau sekitar 0,6 kali per pertandingan. Berbekal rapor pertandingan tersebut, kehadiran Nathan Joeon diprediksi bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin tangguh dan sulit ditembus tim lawan, yang tentu saja menjadi suksesor dalam mengiringi skuad Garuda di setiap laga.